Shalom. Eh, Senang sekali kembali berada di tengah-tengah saudara di tempat ini. Dan setiap kali kami ada di tempat ini, kami merasa sangat diterima, di-welcome oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, ada sambutan yang hangat kepada kami, itu sebabnya kami sangat bersuka cita. Dan kami baru saja tiba dari Indo, dari Medan, tepatnya kemarin Rabu ya. Bersama dengan istri saya, boleh bangkit berdiri, Ma? Ini istri saya yang cantik, Bapak Ibu. Yang mungkin baru bergabung ya, tidak kenal dengan saya, nama saya Hesron Purba, istri saya Sora Brutadigan. Nah, kami datang ke tempat ini karena memang anak-anak kami ada di sini, jadi sekalian melepas rindu dengan mereka. Dan sudah 5 tahun kami berdua saja, berbulan madu terus ini. Dan sebenarnya jemaat pada protes, kenapa? Karena katanya kenapa Bapak dan Ibu kita nggak bersama-sama dengan kita pada waktu Natal. Tapi anak-anak jasmani juga komplain, kenapa nggak pernah Natalan dengan kami. Jadi akhirnya kami datang ke tempat ini. Baik Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema Allah sanggup. Mari kita baca sama-sama Filipi 1 ayat 6 sampai yang ke-7. Filipi 1 ayat 6 sampai yang ke-7. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3, ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita semua tahu dan kita semua mengalami bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, enggak semuanya berjalan dengan mulus. Begitu banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, bahkan mungkin jauh lebih berat. Kenapa? Karena kita tidak bisa membuat keputusan menurut keinginan kita. Kalau orang-orang di luar sana bisa membuat keputusan apapun yang mereka mau, tetapi kita punya rambu-rambu firman Tuhan sebagai patokan dasar dari bertindaknya kita. Kita nggak bisa lakukan apapun yang kita mau. Justru itu Bapak Ibu, justru itu sangat berat saudaraku. Kenapa? Karena kita punya rambu. Kita nggak bisa bertindak sembarangan. Nah, bahkan kalau kami sebagai seorang hamba Tuhan, kami harus jadi contoh, jadi harus jadi teladan, nggak bisa hidup sembarangan. Dan kita semua manusia, kami juga punya kehendak daging, kami juga punya kemauan dalam kehidupan ini sama dengan semua orang. Saudara, tapi Paulus berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Yesus, yang memulai pekerjaan baik. Nah ini kata kuncinya saudara. Yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kita bukan diri kita. Yang memulai pekerjaan baik dalam diri kita adalah Tuhan. Ini kata kuncinya saudara. Bisa enggak, kadang-kadang kita bertanya, bisa enggak aku melewati masa-masa sulit dalam kehidupanku? Jujur sebagai seorang hamba Tuhan, saya pernah mau menyerah saudara. Karena menggembalakan manusia enggak mudah. Mungkin lebih mudah menggembalakan domba. Tapi menggembalakan manusia yang punya 1001 macam keinginan, dan semuanya itu tertumpu kalau ada apa-apa itu kepada pendetanya, itu enggak mudah. Tahun 2004 saya sudah burn out. Dan saya tahun 2005 kena panic attack. Waduh saudara, itu paling seram saudara. Saudara, dokter berkata saudara tidak sakit, tapi saudara merasa sakit. Jantung saudara berdebar-debar, ya enggak karu-karuan, ya di sebelah sini keringat, di sebelah sini enggak. Saudara, itu sesuatu yang sangat
menakutkan. 8 bulan saya nggak khotbah Bapak Ibu di gereja. Kenapa? Karena itu memang tumpukan dari tekanan-tekanan hidup, tekanan-tekanan pelayanan, depresi yang dialami dalam hidup yang kadang-kadang tidak tersadari ternyata itu sudah sangat menumpuk. Kalau Bapak Ibu stres kan datang kepada pendetanya, betul nggak? Kalau kami pendeta stres, masa datang kepada jemaat? Lalu berkata, kami stres mau konseling sama jemaat, kan nggak mungkin. Tapi masing-masing kita juga punya, belum tentu Bapak Ibu punya tantangan, punya tekanan dalam hidup, berani cerita kepada orang lain. Belum tentu juga berani cerita kepada pendeta saudara. Saudara pendam sendiri dalam kehidupan saudara. Dan saudara berpikir, apa bisa enggak saya sanggup melaksanakan, melanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Karena saya percaya ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan itu bukan karena murni, bukan karena keinginan saya. Saya enggak pernah berpikir jadi seorang pendeta. Keluarga kami tidak ada keturunan pendeta. Tapi saya tahu bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Masing-masing orang berbeda-beda. Saya dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Kerinduan saya dari dulu Bapak Ibu jadi pemain sepak bola karena memang saya sangat hobi sepak bola. Di zaman-zaman itu Maradona sangat terkenal. Istri saya ketawa. Jadi kalau Indonesia, ini kan lagi asik-asiknya, seru-serunya ya. Jadi kami tinggal di rumah salah satu keluarga, saya berkata gini sama dia, kamu kan sudah citizen, kamu pilih mana, Australia atau Indonesia? Dia bilang begini, mana yang menang lah bang katanya. Saudara yang kekasih, saya mau mengajak kita sama-sama lebih berfokus saat ini kepada, dikatakan begini, aku yakin akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu. Saya tulis di sana adalah Tuhan adalah inisiator, saudara. Tuhan adalah inisiator. Di dalam kitab Yohanes 15:16 kita baca sama-sama. Allah memilih kita bukan sebaliknya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku akan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini ayat kuncinya, saudara. Siapa yang di sini lahir dari keluarga, bukan dari keluarga Kristen? Tolong angkat tangan. Yang bukan dari keluarga Kristen. Yang dari keluarga Kristen, papa mamanya Kristen. Saya jadi Kristen itu karena keturunan. Saya enggak punya pilihan. Karena orang tua saya Kristen, saya jadi Kristen. Saudara, beragama itu baik. Saya mau nanya, Paulus beragama enggak? Beragama. Tapi Paulus beragama membunuh orang. Dan dia berpikir dengan membunuh orang, dia sudah berbakti kepada Tuhan. Saudaraku, tetapi ketika dia ketemu dengan Tuhan, itulah titik awal di mana dikatakan dalam ayat ini, ia yang memulai pekerjaan yang baik. Karena ketika Paulus ketemu dengan Tuhan, itu hidupnya berubah 180 derajat, saudaraku. Dia tidak sama lagi. Alih-alih tadinya saudaraku dia adalah seorang pembunuh orang-orang percaya. Dan di dalam perjalanan saudaraku di Damsyik dia ketemu dengan Tuhan. Tuhan berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bayangkan saudaraku bahwa Tuhan, yang dianiaya Tuhan atau umatnya? Tuhan tidak berkata begini, mengapa kamu menganiaya umatku? Tetapi apa? Mengapa kamu menganiaya aku? Betapa kita orang-orang percaya ini begitu dekat di mata Tuhan. Karena ketika kita terluka, Tuhan terluka, saudara. Karena ketika kita disakitin, Tuhan disakitin. Makanya Tuhan berkata, kenapa engkau menganiaya aku? Dan setelah Saulus ketemu dengan Tuhan,
dan namanya menjadi Saulus. Sejak itu hidupnya tidak sama lagi. Justru sejak itu dia mengalami penganiayaan dalam hidupnya. Dan Tuhan memilih dia. Sama seperti Yohanes 15 ayat 16 ini dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu yang kekasih, kalau sampai Bapak Ibu bisa kenal Tuhan, itu karena Tuhan yang sudah memilih kita. Bukan karena kemampuan kita. Saya kadang-kadang kalau ingat Bapak Ibu, saya begitu kagum kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya yang dipilih? Kadang-kadang mengingat pilihan Tuhan aja bukan hanya sekedar jadi seorang hamba Tuhan, tapi menjadi anak Tuhan. Bagi saya itu sebuah mujizat Bapak Ibu. Saya dibesarkan dari keluarga Kristen, tapi hidup yang enggak berubah Bapak Ibu. Hidup saya sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi begitu saya bertemu dengan Tuhan, itu benar-benar agama mencoba mengubah orang dari luar ke dalam. Tapi kekristenan mengubah orang dari dalam keluar. Karena kekristenan itu artinya Kristus ada di dalam hati saudara. Tuhanlah yang mengubah hati saudara, karena pusat hidup kita adalah hati kita, betul enggak? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hati kita sangat penting. Jadi kalau di dalam hati kita ada Yesus yang mengubah hidup kita, maka perubahan akan terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Yang kedua, Tuhan tidak meminta, bahkan Tuhan tidak meminta persetujuan kita dalam memilih kita. Mari kita baca dalam kitab Yeremia 1 ayat 5. 1, 2, 3, ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bayangkan Bapak Ibu, ayat ini bilang begini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Saudara, sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita, kita ada di mana? Sebelum kita ada di dalam rahim ibu kita ada di mana? Di hadirat Tuhan. Bayangkan, Tuhan mengenal kita sebelum kita ada di dalam rahim ibu kita. Tuhan mengenal kita sebelum kita mengenal Tuhan. Saya mengenal Tuhan sungguh-sungguh tahun 1985, usia saya 20 tahun. Saya Kristen dari lahir, nama saya ada di dalam Alkitab. Tapi sungguhnya saya enggak mengenal Tuhan. Saya menyebut nama Yesus, tapi saya sungguh-sungguh tidak mengenal Yesus. Baru umur 20 tahun saya belajar bertumbuh mengenal Tuhan, dan hari ini pun saya belum mengenal Dia dengan sepenuhnya. Karena hidup kita adalah sebuah proses pengenalan Tuhan seumur hidup. Amin. Perjalanan mengenal, jadi kekristenan itu Bapak Ibu bukan sekedar mendapat atau tidak mendapat. Bukan sekedar diberkati atau tidak diberkati. Tetapi kekristenan adalah perjalanan mengenal Tuhan. Di dalam setiap pergumulan kita, tantangan kita, suka duka kita dalam kehidupan ini, bagaimana kita mengenal Tuhan itu Bapak Ibu. Justru dalam pengalaman saya lebih banyak bertumbuh mengenal Tuhan pada waktu ada dalam penderitaan. Kebanyakan kita ketika kita ada dalam sukacita, kebanyakan lupa Tuhan ya. Tapi dalam penderitaan Bapak Ibu, banyak sekali saya belajar tentang siapa Tuhan itu. Dalam tekanan, dalam tantangan, nanti kita akan lihat, justru itu yang kita tolak. Siapa sih mau menderita? Siapa sih mau ada tantangan? Kita mau semuanya baik. Itulah sebabnya ketika ada tantangan kita datang kepada Tuhan, supaya kita cepat keluar daripada masalah kita. Saya pernah mengalami mujizat Bapak Ibu, sakit hari ini sembuh. Itu yang membuat saya jadi seorang pendeta. Tapi saya pernah sakit
sakit hari ini, 8 bulan kemudian sembuh. Pertanyaannya, di saat manakah saya paling banyak belajar tentang Tuhan? Pada waktu saya 8 bulan kemudian baru sembuh. Pada waktu itu istri saya berkata begini, papa yang sekarang tidak sama dengan papa yang dulu. Karena bukan hanya penyakit saya yang sembuh, tapi kehidupan batinia saya mengalami banyak perubahan Bapak Ibu. Itulah kekristenan. Kekristenan bukan cuma sekedar kita mendapat sesuatu. Bukan cuma sekedar kita diberkati dalam hidup kita. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, justru di Amerika dikatakan rata-rata orang yang kaya-kaya memberi jauh lebih sedikit daripada orang yang biasa. Kadang-kadang bukan kita lagi yang memiliki harta, tetapi harta yang sudah memiliki hati kita. Ini yang kita harus sama-sama, kadang-kadang sama seperti anak-anak ya kan. Setiap kali papanya pulang bilang, beli mainan dong pak, beli mainan dong pak. Setiap kali papanya pulang dia sambut. Setelah papanya kasih mainan, papanya pulang dia udah asik dengan mainannya. Kadang-kadang kita bisa begitu loh Bapak Ibu, semua kita. Kita sudah sangat asik dengan berkat Tuhan buat hidup kita. Kita lupa siapa pemberi berkat dalam hidup kita. Dan Paulus berkata, dan kitab Yeremia berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Setiap kali pilihan Tuhan atas hidup kita Bapak Ibu, itu ada tujuannya. Bapak Ibu, ini benda ada tujuannya enggak? Untuk apa? Pengeras suara. Kalau saya tidak pakai ini, saya harus berteriak, betul enggak? Kalau ini saya bisa lebih pelan suaranya. Bayangkan Bapak Ibu, benda mati ini aja diciptakan, tujuannya ada. Nah, apalagi kita manusia, tujuannya ada. Pertanyaan saya adalah, apakah kita sudah menemukan tujuan Tuhan atas hidup kita? Tujuan kita secara umum adalah jadi berkat, amin? Secara umum kita semua harus jadi berkat, tapi jadi berkat di dalam hal apa kita, itu yang perlu kita temukan. Karena menurut saya Bapak Ibu, orang yang tidak sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidupnya enggak akan pernah sukacita. Kenapa orang, saudaraku, sudah diberkati Tuhan tapi tidak sukacita? Kenapa? Karena dia belum menemukan apa tujuan Tuhan dalam hidupnya. Untuk apa dia hidup, itu penting. Karena Alkitab berkata, 2 kali kita baca ayat ini dikatakan, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan pilihan Tuhan dalam hidup kita itu adalah kedaulatan Tuhan. Saudara bisa bayangkan? Saya dipilih jadi orang percaya, itu kedaulatan Tuhan. Ada keluarga kami sampai hari ini, sekalipun dia Kristen, dia belum kenal Tuhan. Nah, saya mau baca sama-sama dalam ayat Roma 9 ayat 10, di sini enggak ada Bapak Ibu. Roma 9 ayat 10 sampai 16 kalau Bapak Ibu mau lihat di dalam handphone saudara, ya, atau Alkitab saudara, Roma 9 ayat 10 sampai 16. Kalau kita baca ayat ini, kita akan semakin diteguhkan bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita menyelesaikan panggilannya atas hidup kita. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Ayat 11, sebab waktu anak-anak itu apa katanya? Belum dilahirkan. Dan apalagi katanya? Belum melakukan yang baik atau yang jahat. Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan apa? Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan. Nah, kita baca seterusnya, ya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi saudara, ini agak aneh saudara. Saya biasanya kalau memilih orang, saya lihat dulu perbuatannya, betul enggak?
Ini orang baik, saya pilih dia. Ini tidak baik, saya tidak pilih dia. Tetapi Alkitab berkata bahwa mereka dikatakan sebab pada waktu anak-anak itu belum dilahirkan, belum melakukan yang baik dan yang jahat. Kalau saya punya 3 anak, semuanya sih baik-baik ya. Kalau seandainya seorang bapak punya anak, ya, saya rasa dia akan memilih anaknya mana yang akan meneruskan pekerjaannya. Kalau dia punya pekerjaan yang baik, dia akan pilih ini anak. Yang mana ya? Yang ini. Ini lebih taat nih. Ini lebih tunduk kepada orang tua nih. Kasih sama dia pasti perusahaan berhasil. Tapi ternyata menurut ayat ini, Allah tidak lakukan itu. Bahkan katanya sebelum anak itu melakukan kejahatan apa-apa, udah dipilih. Resikonya ada enggak? Bapak Ibu, Tuhan memilih kita, resikonya ada enggak? Ada. Tuhan menjadikan Adam dan Hawa, resikonya ada enggak? Dan memberikan kehendak bebas, resikonya ada enggak? Ada. Resikonya kita lari dari hadapan Tuhan. Kita enggak mau hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Bahkan kita berkata, aku enggak mau kenal Tuhan. Tapi kita umat pilihan Tuhan. Saya punya seorang teman, dia juga adalah seorang hamba Tuhan. Saudara, dalam perjalanan kehidupannya bersama dengan Tuhan, karena dia merasa tekanan begitu berat, saudara, dia meninggalkan pelayanannya. Dan selama belasan tahun, dia berkata kepada istrinya, kita bercerai saja. Istrinya kekeh enggak mau. Hebat ya istrinya. Dia bilang, kita cerai. Dia berkata kepada gerejanya, pecat saya saja sebagai pemimpin. Wow. Saudara, dia benar-benar udah gak ngerti harus berbuat apa, saudara. Selama belasan tahun itu, dia hidup menurut apa yang dia mau. Dia hidup dari satu perempuan kepada perempuan yang lain. Tapi dia berkata kepada saya begini, kamu tahu gak? Setiap malam ketika saya pulang, panggilan Tuhan itu gak bisa saya ingkari. Setiap malam ketika saya pulang, saya baca Alkitab. Besok dia hidup lagi menurut keinginan dagingnya. Karena dia banyak kecewa dalam hidup ini. Makanya hati-hati dengan kekecewaan Bapak Ibu. Kekecewaan satu obatnya adalah pengampunan. Hanya itu obatnya. Bayangkan selama belasan tahun. Pagi bahkan malam dia ngedugem dan lain sebagainya. Pergi ke klub. Dia seorang pendeta. Dan sangat dikenal pada waktu itu di Indonesia Bapak Ibu. Masih menjadi teman saya pada hari ini. Kami temenin dia melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Satu kali kami ada punya proyek bersama-sama, dia berkata kepada saya, yuk kita tidur satu kamar. Ketika kami ada di satu kamar, dia lama sekali di kamar mandi dan setelah dia dari kamar mandi, saya pergi ke kamar mandi. Lalu saya cium bau asap rokok mengepul ada di sana. Saya bilang, wow. Tapi sekali lagi saya memberitahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya adalah orang pilihan Tuhan, Tuhan akan kejar terus. Gak peduli apapun. Itulah anugerah Tuhan buat kita. Itulah kemurahan Tuhan buat kita. Tidak peduli bagaimana hidup kita. Saya tidak berkata, saya tidak memudahkan, menggampangkan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Tidak bermaksud seperti itu. Karena begini, kalau kita keluar dari kebenaran firman Tuhan kita menderita, betul enggak? Saya mau nanya, ikan bisa enggak hidup di darat? Bisa, sebentar. Kalau lama-lama apa? Mati. Orang percaya bisa gagal enggak? Tapi saya sangat percaya, dia enggak bisa lama-lama. Kalau dia lama-lama dia pasti menderita. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau nanya, sebenarnya mana sih lebih baik hidupnya Yakub daripada Esau? Mana lebih baik? Esau dong. Yakub itu dari waktu ke waktu penipu terus itu namanya.
Esau itu bayangkan, dia itu dicintai sama bapaknya. Karena dia suka berburu untuk berikan makan Ishak, betul nggak? Dia sangat disayang sama bapaknya. Nah, kalau disayang sama bapaknya bagi orang Israel, maka keturunan memang warisan akan datang kepada dia. Berkat itu akan datang kepada Esau. Tetapi di dalam Alkitab berkata, aku memilih Yakub. Saudara bayangkan Yakub itu seorang penipu. Sepanjang hidupnya, dia tipu banyak orang. Dan di akhir hidupnya, nah ini dia. Ini namanya hukum tabur tuai, hati-hati loh Bapak Ibu. Kalau gitu enak dong jadi orang Kristen. Ya toh Tuhan sudah pilih kita. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, Yakub di akhir hidupnya sangat menderita. Dia kalau tidak salah 13 tahun mengalami tipuan dari anaknya, betul enggak? Anaknya bilang, Yusuf udah meninggal. Ini dia dimakan binatang buas. 13 tahun sampai dia tua pegang tongkat. Dia menderita, dia bilang begini, biarlah aku turun ke liang kubur dengan penderitaan. Tapi pilihan Allah nggak bisa dibatalkan, saudara. Allah tidak ada satupun yang bisa membatalkan pilihan Tuhan atas hidup kita. Tapi apakah kita hidup sembarangan? Tentunya tidak, saudara. Terlalu naif kalau kita menyia-nyiakan hidup kita yang singkat hanya untuk hidup menurut kesenangan dunia ini. Karena kita nanti satu kali kelak kita akan mendapatkan mahkota setiap kita. Perbuatan-perbuatan baik kita selama kita ada di dunia ini, itu kita akan menerima mahkota untuk itu. Amin Bapak Ibu. Saya akan bacakan lagi. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Nah, apakah Allah adil? Tidak adil? Mustahil katanya. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi hal itu apa katanya? Tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada apa? Kepada kemurahan Allah. Boleh saya kasih contoh sebentar? Saya waktunya berapa lama lagi, Bu? Oh, ini nih anak saya aja, Jeremy. Sama di belakangnya anak muda juga ya? Boleh nggak maju ke depan? Nah ayat ini bilang begini, oke? Kalau dua-dua orang ini melakukan kejahatan, lalu mereka dihukum, adil enggak? Halo? Adil enggak? Tapi kalau dua-dua mereka melakukan kejahatan, satu dihukum, satu tidak dihukum. Yang dihukum menerima apa namanya? Keadilan. Yang tidak dihukum? Menerima kemurahan. Kalau sampai kita dipilih oleh Tuhan dan kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita disebut menerima anugerah. Tidak turut dihukum, itulah anugerah. Wow. Apakah Tuhan tidak adil-adil? Adilnya apa? Yang jahat dihukum, betul? Yang jahat tidak dihukum namanya anugerah. Jadi kita nggak bisa berkata, Allah tidak adil, Allah adil. Allah tetap akan menjalankan keadilannya. Inilah yang disebut dengan hukum anugerah, hukum kasih karunia. Saya yang jahat, teman saya yang jahat, tapi saya tidak dihukum. Justru saya dibentuk, dipilih Tuhan. Saya mendapat anugerah. Betapa saya berkata, terima kasih banyak Tuhan. Siapa saya Tuhan? Saya bukan orang baik-baik. Baik itu ukurannya apa sih? Tuhan memperingatkan kepada orang Farisi. Baik itu ukurannya bukan perbuatan, tapi hati. Jikalau kamu menginginkan wanita,
dan menginginkannya, melihat wanita dan menginginkannya dalam hatimu, kamu sudah berzina. Siapa yang bisa masuk surga? Gak ada. Kalau kamu membenci saudaramu, kamu sudah sama dengan seorang pembunuh. Siapa yang pernah membenci? Angkat tangan. Wah, saya ketemu dengan para pembunuh di tempat ini. Dan bagaimana kita bisa masuk surga, saudara? Tapi kalau saya yang adalah seorang pembunuh, tidak dihukum. Bukankah saya berkata, iya terima kasih Tuhan, betul enggak? Bahkan kita enggak usah lalu diberkati Tuhan dengan berbagai macam hal lah. Selamat aja kita udah sangat bersyukur. Saudaraku, kita semua mendapat anugerah dan Alkitab berkata, Tuhan tidak menyesali pilihannya atas kita. Boleh kita beri tepuk tangan buat mereka? Thank you ya. Saudara lihat enggak? Israel, tahu enggak? Israel itu tegar tengkuk loh saudara. Tapi diberkati Tuhan. Dalam kitab Roma dikatakan Tuhan tidak menyesali pilihannya atas Israel. Padahal sampai hari ini banyak orang Israel belum kenal Yesus. Makanya kan dibilangnya begitu ya, jangan lawan Israel, Tuhan aja disalibkannya katanya kan. Tuhan berkata Tuhan tidak menyesali panggilannya atas Israel. Itulah anugerah saudaraku. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, tangan Tuhan membentuk kita dan menyiapkan perjalanan hidup kita. Nah ini yang sangat luar biasa. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Bayangkan ayat ini. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku. Jadi kita ini spesial saudaraku. Enggak ada yang sama seperti kita. Kita bukan dibuat kodian saudaraku. Tapi ditenun itu satu-satu. Enggak ada yang sama. Di Danau Toba, saudaraku, daerah Danau Toba sana di Tanah Batak, saudaraku, ibu-ibu suka menenun kain baju adat. Itu satu-satu loh saudara. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ini saya baca ayat 14-nya. Ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan pemazmur berkata, betapa hebatnya pikiranmu Tuhan. Sampai umur 20 tahun saya Kristen, tapi saya belum mengenal Tuhan. Dalam perjalanan itu Tuhan selalu sertai saya. Pernah mau mati sebelumnya? Ya. Tapi karena saya orang pilihan Tuhan, Tuhan jagain. Sampai akhirnya di satu titik saya ketemu Tuhan. Dan saya bilang, wow, ternyata Tuhan itu hebat. Ternyata Tuhan itu dahsyat. Dan dalam perjalanan itu Tuhan terus tuntun melewati suka duka. Melewati begitu banyak tantangan. Kenapa? Karena Allah yang menginisiasi. Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Katakan dia adalah Allah Immanuel. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, dia selalu ada bersama dengan kita. Tadi nyanyian tadi bagus, dalam susah, dalam sedih, dalam senang, Tuhan selalu ada. Satu kali Rick Warren orang berkata begini, hidup ini seperti roda pedati. Ya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang susah. Tapi Rick Warren berkata begini, dari pelajaran yang dapat dalam hidup dia berkata begini, kehidupan itu seperti kita berjalan di atas rel kereta api. Sisi kiri, sisi kanan, betul enggak? Sisi kanan dan sisi kiri, suka dan duka kadang-kadang berjalan beriringan. Ada yang kita lagi masa sangat bersuka cita lebih besar daripada kesusahan kita. Ada di masa kesusahan kita jauh lebih besar daripada sukacita kita. Sampai kita harus berdiam diri. Kadang-kadang pada waktu itu kita harus berdiam diri, mengambil waktu untuk memproses hati kita. Bagaimana kita menghadapi tantangan yang berat itu. Rick Warren dalam pelajaran hidupnya berkata, sekarang dulu saya berpikir hidup itu seperti roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Setelah dia belajar dari kehidupan, dia berkata enggak. Seperti kita menaiki
rel kereta api, sisi kiri dan sisi kanan, sukacita dan duka cita kadang-kadang berjalan beriringan. Tapi saya mau berkata kepada kita, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang keempat, bahkan Allah tidak meminta persetujuan kita mati di kayu salib untuk menebus kita. Kita mungkin tidak tahu bagaimana Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita nggak tahu seperti apa prosesnya. Namun itu tidak menghalangi pekerjaan Tuhan atas hidup kita. Mungkin kita lebih dahulu telah memilih jalan kita seperti firman Tuhan katakan dalam kitab Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sampai umur 20 tahun saya cari jalan sendiri dalam hidup ini. Apa yang saya pikir baik buat hidup saya ternyata itu justru menghancurkan hidup saya. Apa yang kita hadapi hari-hari ini, saudara? Apakah kita sanggup terus berjalan dalam perjalanan iman kita dengan Tuhan? Begitu banyak tantangan yang saya alami. Saya kadang merasa sendiri. Kadang saya merasa tantangan hidup sangat berat. Kadang saya merasa godaan sangat besar. Belum lagi keinginan daging di dalam diri saya yang kerap meledak-ledak. Kadang saya tidak dapat lagi melihat ke depan. Kadang saya merasa putus asa dengan diri saya dan keadaan saya. Apakah Tuhan sayang kepada saya? Apakah Dia ada dalam segala keadaan hidup saya? Kerap saya ingin lari dari Tuhan. Saya sudah kerap enggak ingat Tuhan dalam perjalanan hidup saya. Kadang-kadang kita menghadapi itu. Dalam kehidupan suami istri, bisnis, pekerjaan, anak-anak. 1001 macam tantangan pelayanan. Kadang-kadang kita ingin lari dari Tuhan. Tapi Alkitab berkata, Allah sanggup. Kenapa? Yang pertama, Allah bekerja melalui kesetiaannya. Mari kita baca 2 Timotius 2 ayat 13. Boleh slide-nya? Oh oke. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara pernah tidak setia? Oh sering. Itu pengakuan yang jujur. Bayangkan Bapak Ibu, ketidaksetiaan kita tidak dapat membatalkan kesetiaannya. Karena Dia adalah pribadi yang setia. Ada nyanyian berkata, Allah yang setia, adillah Dia. Allah itu setia. Ratapan 3 ayat 22-23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Mazmur 31 ayat 21 dikatakan, terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Mazmur 57 ayat 10 dikatakan, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Apakah kita pernah tidak setia? Tapi kesetiaan Allah tidak pernah dibatalkan oleh karena ketidaksetiaan kita. Sudah tahu? Ketidaksetiaan itu menyakitkan? Sangat menyakitkan. Ketika orang yang terdekat dengan kita tidak setia, itu benar-benar menggores hati kita. Apa saudara berpikir kalau kita tidak setia, Allah tidak tergores hatinya? Dia sangat mengasihi kita, Dia udah bayar harganya sangat mahal, Dia mati di atas kayu salib untuk kita. Tapi ketidaksetiaan kita tidak dapat membatalkan kesetiaannya. Sehingga kita bisa terus berjalan di dalam kehidupan iman kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, Allah sanggup. Dia bekerja melalui pembelaannya. Ini ayat yang cukup panjang, mari kita baca sama-sama. Kalau boleh, saya senang sekali kalau bisa membaca bersama dengan Bapak Ibu ayat ini. 1, 2, 3 ya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?
Ayat berikutnya ada sampai 30 sampai selesai. Oke, ayat 33. 1 2 3 ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela. Siapa di sini orang pilihan Allah? Angkat tangan. Allah jadi pembela kita. Allah bukan jadi hakim kita. Kita kerap kali menghakimi diri sendiri, betul enggak? Buruk sekali saya. Saya enggak layak. Saya hidupnya kacau. Kerap kali kita benci diri kita. Bahkan kadang-kadang kita kurang mengasihani diri kita. Kita kurang mengasihi diri kita. Jadi ayat firman Tuhan berkata, kan katanya 2 hukum terbesar. Kasihilah sesamamu seperti engkau. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita kalau kita sendiri nggak bisa mengasihi diri kita? Mengasihi diri kita itu penting loh saudara. Kadang-kadang kita sangat benci dengan diri kita. Benci dengan latar belakang hidup kita. Benci dengan keadaan kita. Kita benci. Tapi Alkitab berkata, Tuhan yang jadi pembela bagi kita. Betapa baiknya Tuhan atas hidup kita, amin. Dia membela kita. Bahkan ketika engkau merasa dirimu enggak layak, Tuhan ada di sana dan berkata, aku mengasihimu. Itu yang membuat kita, katanya orang benar, jatuh berapa kali katanya? Berkali-kali tapi bangkit lagi. Jatuh berkali-kali tapi bangkit lagi. Kenapa? Karena Tuhan jadi pembela. Bukan penghukum, bukan hakim. Itu sebabnya kita jangan jadi hakim bagi sesama kita yang lain. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka tadi sudah. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat selanjutnya, baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Apa pergumulan kita hari ini? Suami istri? Keuangan? Dengan anak? Kesehatan? Sebutkan apa saja. Alkitab berkata tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Apa sih yang paling dibutuhkan dalam hidup ini sebenarnya? Kasih loh Bapak Ibu. Ketika saudara menyadari ada seseorang yang mengasihi saudara, itu sudah cukup. Kemarin ketika istri saya merasa sangat sedih oleh karena satu dan lain hal, ya kami jalan sambil olahraga. Ya, saya berkata, ya ada apa nih kamu? Ya ngobrol. Ya, saya berkata kepada dia bahwa kita akan tetap bersama-sama menghadapi apapun yang sedang kamu hadapi. Saudara, ketika istri saya kena penyakit kanker 5 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, dan dia sudah sembuh, ya sudah bersih dokter berkata. Ketika dia kena itu, saya sebenarnya sangat sedih karena berpikir begini, bagaimana saya menyampaikan ini kepada anak-anak? Ya, lalu saya berkata kepada istri saya berkata begini, Ma, jangan takut, kita akan hadapi ini bersama-sama. Saudara, selama dalam hidup saudara ada seseorang yang benar-benar peduli kepada saudara, itu adalah kekuatan yang luar biasa. Nah, apalagi yang mengasihi kita Tuhan, amin? Yang tidak punya kelemahan. Saya punya kelemahan. Saya kadang-kadang menjengkelkan istri saya, kadang-kadang saya menyakiti dia. Tapi Tuhan tidak pernah menyakiti kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya
Yang pertama katanya kasihilah Tuhan Allahmu. Lebih daripada apapun, lebih daripada istrimu, anakmu, apamu. Lebih daripada itu. Tuhan yang nomor satu, saudara. Karena di dalam dia selalu ada penghiburan. Yang ketiga, perjalanan hidup seperti apakah yang saya jalani saat ini? Tadi saya sudah bacakan. Lanjut Pak. Tuhan bekerja melalui kasih karunia-Nya. Dari pembunuh menjadi rasul. Mari kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Terus. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab apa? Orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Makanya Paulus itu paling hebat bicara tentang kasih karunia. Paling hebat. Kalau kita baca, dia berkali-kali mengalami penderitaan. Satu-satunya rasul yang paling banyak penderitaan dibanding dengan rasul lain. Tetapi satu-satunya rasul yang dipakai Tuhan menulis 2/3 dari perjanjian baru. Penderitaan dan kehormatan berbarengan, betul enggak? Saudara mendapatkan kehormatan, saudara juga mendapatkan penderitaan. Itu berjalan beriringan dan itulah yang membuat kita dewasa. Kalau saudara hanya mendapatkan kesenangan, kenikmatan dalam hidup ini, saudara tidak sebanding dengan tantangan yang saudara hadapi, saudara tidak pernah mau menghadapinya, saudara tidak akan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan dalam hidup ini. Jadi memang kita harus mau, saudaraku, ya masing-masing tentu berbeda-beda, saudara. Setiap orang pasti berbeda-beda, ya, nggak semuanya sama, ya. Oke. Yang kedua, ya, bekerja melalui kasih karunia-Nya dari orang yang jahat menjadi rasul. Yang kedua, kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup yang paling sulit. Mari kita baca sama-sama 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 1, 2, 3 ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri dengan penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku apa? Bayangkan Bapak Ibu, 2/3 Alkitab Perjanjian Baru dia yang tulis. Dan ayat ini berkata, ya, seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, apa katanya? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, wah ini luar biasa. Ini kalau orang belum mengalami kasih karunia nggak bisa ngomong ini. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang berikutnya, kemampuan untuk melayani. Kasih karunia, kalau ada pada kita, maka kita tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan. Tantangan banyak enggak dalam pelayanan? Banyak sekali. Tapi kalau kita enggak hidup dalam kasih karunia, kita bisa kepahitan, kita bisa marah, kita bisa keluar dari gereja, kita bisa berontak. Kenapa? Karena kita tidak dengan kasih karunia. Tapi kalau kita dengan kasih karunia, Paulus berkata begini, 1 Korintus 15 ayat 10. Kita baca sama-sama, 1, 2, ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana ada, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Apa sih kasih karunia? Dari tadi Pak Esron bicara tentang kasih karunia. Kasih karunia itu adalah kemauan dan kemampuan dari Allah yang bekerja dalam hidup kita.
Kalau saudara sampai bisa melakukan sesuatu yang selama ini enggak bisa saudara lakukan, itulah kasih karunia Tuhan. Selama ini kalau saudara, ya, kalau ada tekanan marah-marah, sekarang saudara tidak lagi, bisa jadi kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Jadi kasih karunia sangat penting, saudara. Yang terakhir Bapak Ibu, kasih karunia mengalir di tempat yang rendah. Yakobus 4 ayat yang ke-6. 1, 2, ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Hidup dalam kasih karunia, rendah hati Bapak Ibu. Kita berkata, Tuhan aku gak sanggup dengan kekuatanku. Aku gak bisa dengan kekuatanku menghadapi ini. Aku butuh kasih karunia-Mu. Maka kasih karunia Tuhan akan mengalir di dalam hidup kita. Memampukan kita menghadapi tantangan sesulit apapun. Mari kita berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, tidak selalu mudah. Banyak tantangan, banyak pergumulan dalam hidup kita. Dalam proses pendewasaan kita juga banyak tantangan, banyak pergumulan. Kadang-kadang ada kelemahan bahkan dosa yang terus masih melekat dalam hidup kita. Kadang-kadang bahkan mungkin kita merasa putus asa dengan diri kita. Tapi Alkitab berkata Allah sanggup menyelesaikan apa yang sudah dimulainya dalam hidup kita. Bapa Surgawi, Engkau tahu dan mengenali setiap kami pribadi di tempat ini.